الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيبه الكريم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah atas seluruh rahmat, nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan seruan Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah SAW pun menyerukan seruan yang sama. Beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan karena setiap manusia tidak lepas dari kesalahan, maka ikutilah kesalahan itu dengan berupaya melaksanakan perbuatan-perbuatan sebanyak mungkin, perbuatan-perbuatan baik sebanyak mungkin, agar kesalahan-kesalahan itu bisa tertutupi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan karena setiap manusia tidak bisa terlepas dari orang lain, maka bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Target dari pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini dan seluruh ibadah-ibadah turunannya adalah agar kita mencapai derajat takwa. Akan tetapi perlu dipahami bahwa derajat takwa itu mesti kita telah letakkan selalu berjarak dengan kita. Artinya kita tidak boleh merasa telah mencapai takwa itu. Itu artinya takwa itu selalu kita letakkan dalam posisi berjarak dengan kehidupan kita. Manfaat dari memposisikan seperti ini, kita akan selalu mengevaluasi diri untuk kita koreksi kelemahan-kelemahan kita, untuk kita perbaiki supaya semakin dekat kepada nilai-nilai ketakwaan itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita,
Fala tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa telah mencapai takwa itu. Janganlah kalian merasa telah suci, telah bersih, telah menjadi orang yang paripurna. Allahu a'lamu biman ittaqa. Karena Allah saja yang mengetahui siapa di antara kalian yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara nilai-nilai ketakwaan yang akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mencegah kemurkaannya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, atau sering kita sebut dengan birrul walidain. Oleh karena itu, birrul walidain ini akan menjadi renungan kita hari ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, ditengarai telah melahirkan generasi apa yang disebut dengan generasi strawberry, generasi yang luarnya tampak bagus tetapi rapuh di dalam. Generasi ini juga memiliki pikiran yang meletup-letup. Istilah dalam pendidikan itu popcorn brain. Pikirannya itu meletup-letup sehingga ketika berperilaku dan berkomunikasi dengan orang lain juga meledak-ledak dan tidak beretika. Atau sebaliknya, mereka tidak peduli dengan situasi yang ada. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwa kita dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini terutama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 4 hal. Yang pertama dan yang kedua adalah permohonan dan pengharapan. Yang ketiga dan yang keempat adalah permohonan untuk perlindungan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhratika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu di antara jalan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita berupaya untuk mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita. Untuk menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu caranya adalah kita berusaha menghindarkan diri dari kemurkaan kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah fi ridha walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah itu juga tergantung dari kemurkaan kedua orang tua kita. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukan Dia dengan apapun. Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kalian
hendaklah kalian berbuat ihsan. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Birrul walidaini tersimpul di dalam kata ihsan ini. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk birrul walidain dan bentuk-bentuk uququl walidain, kita coba memahami makna ihsan ini secara muamalah. Rasulullah SAW memberikan definisi tentang ihsan itu secara akidah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Yang dimaksud dengan ihsan itu kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Akan tetapi karena kita tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, maka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat kalian. Itu secara akidah. Secara muamalah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik." Tidak disebut ihsan itu jika kalian melakukan kebaikan kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepada kalian. Ketika kita membalas kebaikan kepada orang lain yang telah melakukan kebaikan kepada kita, itu belum termasuk dalam perbuatan ihsan. Karena kebaikan yang seperti itu bisa dipertanyakan. Apakah seandainya dia tidak melakukan kebaikan kepada kita, apakah kita akan melakukan kebaikan padanya? Walakinnal ihsan an tuhsina ila man asaa ilaika. Akan tetapi yang dimaksud dengan ihsan itu ialah kalian masih mampu melakukan kebaikan kepada orang yang justru telah melakukan keburukan kepada kalian. Itu ihsan kepada orang lain. Tentu ihsan kepada orang tua kita lebih dari itu semua. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah, bentuk-bentuk daripada birrul walidain itu yang pertama, ketika orang tua kita berkunjung ke rumah kita, hendaklah kita sambut dia, berdiri, pegang tangannya, kemudian kita dorong untuk masuk ke dalam rumah kita. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengunjungi putrinya Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah kemudian rubihat bih, wajahnya bersinar ceria, kemudian dia menyambutnya. Qamat ilaihi, berdiri dan berjalan mendekatinya. Wa qabalathu, dan kemudian Fatimah mencium kening Rasulullah SAW. Itu salah satu contoh birrul walidain. Kemudian yang kedua, ketiga dan keempat, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berjalan bersama orang lain. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Maka siapa orang ini?" Qala abi, dia menjawab, "Dia adalah ayahku." Qala, maka Abu Hurairah berkata, "La tusammihi bi ismihi." Yang pertama, jangan kamu panggil dia dengan menyebut namanya. Ketika orang tua kita bernama si fulan, maka jangan panggil dia dengan si fulan. Panggillah dengan panggilan yang paling
memuliakan dia, yang paling dia suka. Kemudian yang kedua, wala tamshi amamahu, kalau berjalan bersama, jangan berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan jika duduk, jangan kalian duduk sebelum dia duduk. Atau jika duduk bersama, jangan duduk di depannya. Itulah bentuk-bentuk birrul walidain yang sesungguhnya telah kita lakukan setiap hari dan perlu kita perbaiki dari sisi-sisi yang lain. Kemudian berikutnya adalah bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua kita atau uququl walidain. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa adna min turabil qaulis sayyid, perkataan buruk terendah kepada orang tua adalah perkataan itu adalah standar terendah dari perkataan buruk kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah membentaknya. Ini lebih dari sekedar mengatakan Kemudian berikutnya adalah membohonginya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa menyebabkan menangis orang tua kita itu juga salah satu bentuk dari kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Menangis dalam arti karena kecewa, bukan menangis karena dia bahagia melihat kita. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang luas. Pohon kurma itu dia bersihkan, dia rapikan. Kemudian sahabat bertanya kepada dia, "Mengapa ini kamu lakukan?" Dia mengatakan, "Karena ibuku senang jika kebun kurma ini terlihat bersih." Jadi ketika dia membersihkan pohon kurma itu, bukan semata-mata agar buahnya banyak, tetapi itu bagian dari tanda ketawaduan dia kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang berbakti kepada orang tua. Akan tetapi perlu juga kita ketahui bahwa orang tua yang dimaksud juga bukan orang tua kandung. Suatu peristiwa terjadi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika terburu-buru pada waktu salat subuh. Dia menjumpai orang tua di depannya berjalan tertatih-tatih. Dia kemudian sungkan untuk mendahuluinya. Dia terus ada di belakangnya, sehingga dia mengira dia telah terlambat mengikuti jamaah subuh bersama Rasulullah SAW. Tetapi ketika beliau sampai di masjid, dia terheran-heran. Ternyata Rasulullah SAW masih rukuk dalam rakaat pertama. Kata Rasulullah SAW ketika selesai salat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau begitu lama rukuknya?" Beliau menjawab, "Karena Jibril meletakkan sayapnya di punggungku sehingga aku tidak bisa bangkit dari rukuk." Tahu siapa penyebabnya? Kata Rasulullah SAW,
karena Jibril melibatkan diri untuk menghormati Sayyidina Ali yang telah menghormati orang tua yang ada di depannya. Jadi alasan ingin tidak ketinggalan salat berjamaah tidak menyebabkan Ali tidak berlaku tidak sopan kepada orang tua. Masyarakat muslimin, tentu ini berbanding terbalik dengan kisah Juraij. Tapi kisah Juraij bisa dibaca di rumah sebagai perbandingan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.